Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah salat subuh Masjid An-Niyatul Ini yang insyaallah kita semua berada dalam masjid ini dimuliakan dan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tentunya tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita masih banyak sekali diberikan nikmat-nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat kemauan untuk hadir kembali di rumah Allah dalam rangka menunaikan sebagian daripada kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita yang selalu bersalawat kepada beliau di akhir yaumil akhir kita mendapat pertolongan atau syafaat daripada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, sebagaimana biasa dari program kegiatan rutin Masjid An-Niyatul ini pada hari ini Minggu ba'da subuh selalu diadakan majelis ilmu. Pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Muhammad Haji Ali Rawas yang insya Allah beliau akan menyampaikan kajian Islamnya pada pekan pertama atau minggu pertama hari ini. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan dengan seluas-luasnya untuk menyampaikan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah Masjid An-Niyatul Ini, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, para alim, para ulama, pemuka masyarakat, pemerintah, dan para guru yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, insyaallah kita diberikan Allah kesempatan, kekuatan badan, kesehatan dalam rangkaian kita bisa masih datang ke masjid yang dimuliakan Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Salam salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kita masih mengkaji di dalam hadis kursi tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Naim dalam kitabnya Al-Hilyah telah diriwayatkan sebagai berikut. Ahayallahu ila Musa bani Israil
annahu malakiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhun nar qala ya rabba wa man Ahmad. Allah telah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Jadi Allah telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, Nabi Bani Israel, bahwa barang siapa bertemu dengan aku, kata Allah, padahal ia ingkar kepada Ahmad, dalam hadis kursi, niscaya aku masukkan dirinya ke dalam neraka. Nabi Musa berkata, siapakah Ahmad itu ya Rabbi, ya Allah? Allah berfirman, tidak pernah aku ciptakan satu ciptaan yang telah lebih mulia menurut pandangan aku daripadanya. Telah kutuliskan namanya bersama namaku di aras sebelum aku ciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Masya Allah. Jadi tidak kuciptakan bumi dan langit ini kalau karena Nabi tadi. Makanya sekarang ada tulisan-tulisan bertebaran ini, hati-hati. Katanya Nabi Muhammad tu tak perlu disejajarkan hurufnya dengan Allah di masjid-masjid. Jadi di mana Nabi Muhammad kok? Dia di bawah, berjajar ke bawah, nurun aku. Jadi pening gitu mikir itu. Keluar dari dalil pula, wallahu alam bisawab. Dalil ko, so ngerti bahasa Arab ko. Apa benar apa tidak? Ku nak mantanya dak lemak, cuma aku mantah di sini bela. Kena aku ketemu di sini kan. Allahu Akbar. Laju kita mikir presiden ada Prabowo, ada wakilnya. Nah, sejajar. Tapi kan kita tahu yang ko presiden, yang ko wakilnya. Apa lagi kita pening laju nak seolah-olah laju Allah beda, Allah tu cak memano dengan Nabi. Laju nak turun ke berjejel ke bawah. Laju bingung pula naruh beruda di mana pula laju. Dem. Nah kaget laju di masjid-masjid tu berubah kan. Laju dia kena kelihatan tulisan-tulisan yang bertebaran itu kan. Terpedaya wong, terpesona kan. Nah, tapi kita lah ketemu hari ini, khusus di masjid kita jangan. Nah, saya ulangi Udi Nabi Musa siapa nian Ahmad itu ya Rabbi. Allah berfirman, tidak pernah aku ciptakan satu ciptaan yang lebih mulia menurut pandangku, menurut pandangan Allah daripadanya. Telah kutuliskan namanya bersama namaku, nama Allah maksudnya, di aras sebelum aku ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Sesungguhnya surga itu melarang bagi semua makhluk Allah maksudnya, sebelum ia dan umatnya terlebih dahulu memasukinya. Jadi surga lah disiapkan, di keterangan di sini, dak katik belum ada umat lain masuk selain umat Nabi Muhammad dulu yang masuk. Jadi tenang baik, mun kita masih ngaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih berselawat sesuai dengan anjuran innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Nah, artinya Allah berselawat, malaikat berselawat, kita juga berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak pakai sayyidina jadi, tak pakai jadi. Kau ngaji-ngaji selawat pula mah itu. Ada ngaji selawat ini, selawat naria tak boleh, selawat lah. Selagi nyebut selawat, ya sajalah. Dilantunkan, lantunkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Nah itu selawat untuk penyakit tu. Menawak macam tu sambil ngurut-ngurut tempat sakit. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azili zalimin bi zalimin wa rijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Woi kalau nak maghrib macam tu dah alangkah lemahnya. Dilantun-lantunkan. Itu namanya selawat asikil, selawat yang dikumandangkan para ulama
tempo dulu ya para kiai dak tahan 350 tahun dijajah Belanda ni. Ya Allah, setahun di Nasaro 350 tahun. Uji dulu rawat di pagar alam tu. Kami kau tak perlu lama dijajah Belanda, cuma 60 tahun. Jak salam. Aceh baik Belanda dak baca masuk waktu itu. Masih juga didatangkannya. Ya. Didatangkannya seorang orientalis namanya Senok Horonji. Ya, Masya Allah. Masuk Islam pura-pura sampai nikah dengan anak ulama, anak kiai untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tetapi ketika dia masuk nian rupanya wong itu tak main balik lagi. Laju wong Belanda marah. Kau tu kusuruh untuk masuk baik, cak baik. Laju kau jadi nian tu mana ceritanya? Nah itu sejarahnya. Lah iya dia balik ke jalan yang benar. No, bayangkan untuk nganukan sok tanah lencong itu. Masya Allah. Itulah waktu itu ada film namanya ada termasuk Mak Lampir. Sayangnya Mak Lampir itu memihak kepada Belanda sebenarnya. Kalau Mak Lampir itu memihak kepada kita, selesai Belanda itu. Iyo. Terus ya, Musa alaihissalam berkata, siapakah umatku itu, umatnya itu. Jadi sebelum umat yang lain masuk, umat Nabi dulu masuk surga itu, Nabi Musa berkata, siapakah umatnya itu ya Allah. Firman Allah, mereka yang banyak memuji Allah. Mereka memuji Allah sambil naik, sambil turun, itulah, sambil berjalan dan pada setiap keadaan. Mereka mengikat pinggang menutup aurat. Jadi umat yang menutup aurat ini dan berwudu, membersihkan anggota badan. Mereka saum siang hari. Banyak berpuasa tu. Mereka saum siang hari, bersepi diri dan berzikir sepanjang malam. Tak perlu sembarang pulau itu, ya kan? Senang masuk surga tu. Dia mentang-mentang ngomong aku umat Nabi, tapi di depan Nabi, di belakang Nabi ngatoi. Nah, tu termasuk orang-orang yang munafik. Di zaman tu saya itu juga. Di zaman Nabi dulu. Banyak orang yang memohon, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, kalau engkau memang hebat nian ya Muhammad, kita ni lagi kehausan. Baca dah kau natangi hujan. Ya, berdoa dengan Allah, natangi hujan. Uji Nabi atas perintah Allah, ditunjuk ke Nabi dengan tangannya, keluar air dari seluruh tangan Nabi, memancar. Minum galor bantu, hilang hausnya, kembali lagi ke belakang. Masya Allah. Tadi Cak Yonian kan? Nah yang mainnya Arya tu pulau itu, tak usahkan dengar sok penceramah tu, para ulama ini, Nabi lagi cuma itu ke. Sampai-sampai ditantang, ya Muhammad, kalau kau memang hebat, kau baca tak mula bulan. Mula bulan, caca. Muji Nabi tak baca lah. Nak mula bulan, mana? Tapi dibisikkan oleh malaikat atas perintah Allah. Jadi, dijanjikan para orang itu datang ke sebuah lapangan. Nabi dengan ini, gaya ini, bulan tu belajak pucuk. Ada masuk sebelah kanan, dari sini. Dari saku Nabi ibarat tu. Sa ini dari sini. Sab mendam dalam kopi, keluar lagi. Keluar ke situ. Berbelah bulan. Sudah tak percaya lagi pula. Nah itulah yang kalau ketemu orang cak itu, nah pening kita mikir dia bila jula kena lah uji kita. Kau terakhirnya aku. Nah, kemudian mereka saum siang hari, bersepi diri dan berzikir sepanjang malam. Aku terima amal yang dikerjakan dengan ikhlas meskipun sedikit. Jadi artinya kita beramal walaupun dikit Allah terima. La ilaha illallah maco ya. La ilaha illallah 100 kali. Alhamdulillah. Mentak 200, apalagi Kak Burgani la ilaha illallah tu lah banyak amalannya tu. Ini nak merekam 700.000 kali lah sampai lumayan Kak ya. Alhamdulillah, yo memang ni hanya
Awak pernah 70.000 kali. Nak sebulan itu. Masya Allah. Tak apa-apa. Dikit-dikit diterima amal itu kan. Aku terima amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Meskipun sedikit akan kumasukkan mereka ke dalam surga karena kesaksiannya. Tiada Tuhan yang sebenarnya wajib diibadahi selain Allah. Nah ini kan. Jadi walaupun dikit, ya amalan kita itu asa ikhlas, insyaallah mudah-mudahan. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, memang Nabi Musa ni galaknya bercakap-cakap dengan Allah. Ya Allah. Iya. Jadikanlah saya Nabi umat itu, ujinya. Nabi Musa ngomong. Nabi Musa pengen, ya Allah jadikanlah saya Nabi umat itu. Nabi Muhammad itu maksudnya itu. Allah berfirman, Nabi umat itu dari mereka sendiri. Musa berkata lagi, masukkanlah saya dalam golongan umat Nabi itu. Allah menerangkan, engkau lahir mendahului Nabi dan umat itu, sedang dia lahir kemudian. Tapi aku berjanji kepadamu untuk mengumpulkan engkau bersamanya di Darul Jalal surga. Masya Allah. Jadi bertemu kita Nabi Musa. Tapi Nabi Ilyas dan Nabi Khidir dibuktikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah doanya. Nabi Khidir berkata pernah, ya Allah pertemukan aku dengan Nabi akhir zaman itu, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipanjangkan Allah umur, kabarnya sampai sekarang Nabi Khidir itu masih hidup. Nabi Ilyas juga berdoa juga. Tapi Nabi Ilyas ni pernah diperkirakan umurnya sekitar 200 tahun lah datang malaikat nak nyambut nyawanya. Nah ketika nak datang nyambut nyawa, Nabi Ilyas ngomong, kau nak nyambut nyawa aku? Aku nak bertemu dengan Nabi akhir zaman. Jangan cabutku dulu, sampaikan dengan Allah. Balik malaikat dalam sebuah ceritanya, balik menghadap Allah, ya Allah, itu wong nak cabut nyawa, tak jadi, ngapo? Ni nak berasa nak bertemu dengan akhir zaman. Nah, kamu nak kita nak panjang umur, kita berdoa panjang umur. Akhirnya, mungkinlah pernah aku ceritakan, bertemulah Nabi Muhammad dengan dua orang ini. Ketika Nabi Muhammad duduk di dalam itu Masjidil Haram, datanglah dua pemuda ini sama. Nah, ini kenal diri. Pertama Nabi Khidir, kedua Nabi Ilyas. Bertemu nian dengan Nabi Muhammad. Nah sampai sekarang juga kabarnya mereka berdua tu masih hidup juga. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan itu telah disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ketika dia megang Taurat lah disampaikannya kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad itu dalam kitab itu ya kepada kaumnya. Oleh kerana itu barang siapa yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pemberitaan itu sudah barang tentu dianggap pembohong, membohongi Allah dan Rasulnya. Apabila ia meninggal dunia dan menemui Allah, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau kita mengingkari Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini, maka tunggulah kita. Maka hati-hati. Yang jawab tadi, ngulang cerita yang awal tadi, laju kita nak milu-milu, sok nak ujung-ujungnya Allah baik kita taruh mereknya, gambarnya, apa tulisannya yang Nabi Muhammad ini ada mana? Tidak boleh disanding, tapi di bawah ada ilo, nyahat pemandangan, nah dem tak dipasang. Nah lah mengingkari itu. Dari hadis di atas jelaslah bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW ternyata diutamakan Allah Subhanahu wa taala dan umatnya lah yang terdahulu masuk surganya Allah. Jadi yakin baik itu. Adapun sifat-sifat umat Nabi Muhammad SAW itu ialah, saya tegaskan ya, kita tegaskan sama-sama. Jadi adapun sifat-sifat umat Nabi Muhammad SAW itu, pertama, suka memuji Allah kapan saja, di mana saja berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga.
baik di waktu ramai maupun sepi, baik waktu saro maupun dalam kayu, dalam ladas. Kemudian lisan mereka selalu basah karena zikir kepada Allah serta menghayati kehadiran Allah dimanapun mereka berada. Jadi kita ni mula biasa berzikir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, ya. Kita terkejut baik, pasti nyebut Subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terkejut bangun tidur. Tapi menggala bercarut, bercarut juga dan terkejut dia main. Lata kan? Orang tua-tua paling bukan astagfirullah, segafirullah. Iya, kadang-kadang kita ni ada dia tersebut astaga naga. Sebenarnya tak tahu kata-kata astaga naga tu dari mana, bukan astagfirullahalazim. Sebenarnya istilah terkejut juga tu. Tadi orang ngomong, "Ngapa kan nyebut astaga naga?" Lah ngapa? Salah. Nah, apa yang salah tu? Istilah lah itu mungkin bahasa dusun kan. Ada kadang-kadang ya saman. Suka menjaga diri dengan memelihara kehormatan dimulai dari suka menutup aurat, berkain dan berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, jadi menutup aurat tu banyak macam. So, berbaju cawak kau menutup aurat namanya. Berkain menutup aurat. Dila mahas-mahas sok. Dila pakai baju ke mana awak kau? Itu baju orang luar situ, orang Timur Tengah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tubuh nak berpakaian lagi jadi masalah. Pakaian kita berkain, iyo berkain. Laju payah pula laju. Berbatik, tu pakaian kita. Pakaian tak berbatik tu bukan pakaian kita. Jadi yang koko tu, itu koko tu bahasa Sino. Rupanya koko tu bahasa Sino, kakak artinya. Jadi koko lagi tak pakai koko, lagi berbatik. Kena pakaian tu pakaian atau uang daerah Cina situ. Alang kena mannya mahas itu. Sementara uang terbuka aurat tidak kita bahas. Inilah galak yang galak mening kepala tu. Sementara orang yang terbuka aurat tidak kita bahas. Nah, bukan betino baik yang soal aurat ini, lanang juga dijenguk juga. Jadi kawan-kawan kita yang olahraga, baik pun lanang, artinya aurat nak dijago. Pakaian tu lutut menutup lutut sampai pusat. Tapi baju juga, jangan mentang-mentang aurat lanang tu menutup pusat dengan lutut, laju berbaju, bercelana gaya cowok jojon kan. Jojon kan manjang siko, datang tinggi siko, dia batas tu baik. Jadi kalau menutup aurat, tak juga berbaju. Ada pula macam itu. Iyo, yang seperti yang mohon maaf kawan-kawan kita pemain bola kan, baik bola tangkis, bola voli. Nah, cuman anak aneh so dulu dah tu kini lapadek kan. Dulu tu lanang pakai baju ini celana panjang main voli tu, betina celana pendek. Tak balik jawab gawe ko. Seharusnya takutlah dah ya. Lanang baju celana pendek, betina celana panjang. Ya nian itu. Tu kan ngomong-ngomong baik. Saya nonton tu betul ngeli. Mestinya betina celana panjang, lanang celana pendek. Ini lanang celana panjang, betina celana pendek setelan. Nah, dirubah weh. Yang penting main poli. Lanang juga kan panjang, betina panjang. Main bola tangkis juga. Dia tahu aturannya ni mungkin celana pendek, galak singkat ni itu. Ada merek iye dulu tu. Yonek apa tu? Tahu ni ustaz lah. Ya, dulu pemain bola juga sekarang galak main bola. Pendek ni singkat ni. Tapi ada juga lah sudah yang sudah pakai training juga ada. Tak nganggu dak so nak menculat-culat tu. Kemudian yang ketiga, suka berwudu, bersuci dan hadas kecil yang diiringi dengan melakukan solat serta menjaga diri dari kotoran maknawi abstrak. Nur ilahi senantiasa memancar di wajahnya sehingga mukanya selalu kelihatan berseri-seri. Jadi
Kalau orang suka berwudu, bersuci dan hadas kecil yang diiringi dengan melakukan solat serta menjaga diri dari kotoran maknawi abstrak, nah insyaallah nur ilahi senantiasa memancar di wajahnya sehingga mukanya selalu kelihatan berseri-seri. Jadi kalau berwudu kan, nur ilahi itu akan bersinar terus-menerus sehingga nyata kelihatannya pada anggota wudunya di hari kiamat kelak, dan itulah menjadi ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kita nyago wudu, alhamdulillah, mudah-mudahan kaki di pada masyarakat di hari kiamat cahaya dari muka, dari tangan, dari kaki, dari kepala tempat kita mengusap itu, wudu kita memancar sinar. Ya Allah, itulah cirinya. Orang yang tidak termasuk umat beliau tidak akan menunjukkan ciri-ciri khas mereka dalam kegelapan hari kiamat pada permulaan dibangkitkan. Ya, mana pernah berwudu. Sedang kalau berwudu lagi sama-sama, apa lagi tak pernah berwudu. Gelap malam, cak malam 30. Aba-aba. Siapa datang kok? Oh jangan ya, no, nauzubillah min zalik. Yo, cak bulan purnama yang redup jadilah. Tak usah cak matahari. Mun gelap datang siapa golongan yang gelap ko. Nah, nauzubillah untuk buat di situ. Kemudian suka saum pada siang hari kalau puasa, terutama bulan Ramadan tak parah lagi gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Terutama pada bulan Ramadan dan hari-hari yang telah ditentukan oleh agamanya. Seperti kita nak melaksanakan hari Senin, lajulah, Senin Kemis, lajulah. Ada puasa Nabi Daud, lajulah. Ada puasa Nabi Ibrahim, lajulah. Mereka sering mengosongkan perut, menawan hawa nafsu, memantangi diri untuk kesehatan badan. Nah, perkara makan ini Masya Allah. Tapi jangan puluh kita nahan nian. Ada kawan aku dak makan nasi lagi. Ujaku jangan, gak nasi meraju. Yo laju padi dak berbuah lagi. Dak nian makan nasi. Yo kembali lah 2 sendok bedak. Badan kurang urus. La ilaha illallah. Nah, awak dak tahan dak makan nasi id. Dak tidur awak mal. Awak nyobo dak makan nasi malam, dak tidur, boleh penyakit baru. Deh makan dikit jadilah. Yo baca mat. Belum baca. Tapi dikurangi baik mungkin tidak. Ya, tapi tenang baik ai. Yang penting kalau ada uji nenek awak tu apa dimakan jadi ubat. Deh. Sering mengingat nasib kena memantangi diri untuk kesehatan badan, sering mengingat nasib kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya. Benar juga. Jadi kalau kita makan lebih-lebihan, yo, lah banyak nian, ingat kita dengan orang yang makannya tak seperti kita. Aku nak berbagi tadi kan. Sering mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, disiplin dan taat atas perintah dan petunjuk Allah. Memang ada dari Nabi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu bahasanya. Kemudian yang kelima, suka memperbanyak ibadah pada malam hari. Masya Allah, tantangannya malam hari ini. Tubuh nak tidur, nak beribadat ya. Tapi kalau kita melakukan pacak sebenarnya. Kadang kita pergi kamar mandi, kencing, ambil uduk, solatlah dulu, pacak-pacaklah dulu. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu kejar nian, pacak solat tahajud tu 2 rakaat semalam jadilah. 30 malam, 60 jadilah 1 tahun. Sudah tugas dah pacak lagi kan tidur gitu. Umpama kan. Semata-mata kerana Allah sering menajat solat tahajud, menghubungkan diri langsung dengan kepada Allah. Jadi saya ulang dikit-dikit. Jadi ciri umat Nabi Muhammad tu berwudu, jaga wudu, ya, berzikir. Itu ibadat sehari-hari kita nian. Itu ya, solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Mengenai sifat Nabi dilukiskan dalam riwayat Dibrani dan Zubair bin Bakar berkenaan dengan hadis kursi tersebut
di atas. Sifatnya bersesuaian dengan arti namanya Ahmad yang terpuji, lagi tawakal. Kemudian tempat lahirnya Mekah dan tempat hijrahnya ialah Taibah Al-Madani atau Madinah. Beliau tidak keras dan tidak kasar, tidak pula pemanas dan pemarah. Jadi sifat Nabi itu tidak kasar, tidak lembut, tidak pemanas, tidak pemarah. Sedang membalas kebaikan dengan kebaikan dan tidak melayani keburukan dan keburukan. Artinya mana ya? Mungkin orang jahat tak dibalasnya. Umatnya suka memuji holiknya, mereka berkain terikat pada pinggangnya, menjaga kehormatan aurat. Itu aurat dijaga nian. Suka berwudu, menjaga kebersihan anggota badan. Kemudian kitab suci mereka berada dalam hatinya, suka menghafal ayat-ayat suci dan mengamalkannya. Jadi kalau kita galak ngamal-ngamal ke ngapal-ngapal ayat tu termasuk sifat dari Nabi Muhammad SAW. Jam Pak Ustaz lah tuwo, macam mana ngapal ko? Baca juga menak tu kan. Dikit-dikit baik, one day one ayat. Satu hari satu ayat. Ala kesaru Pak Ustaz ngapal apa pula? Kuluhu, macam pendek itu. Ya dem. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Dak kado musariagai dak tahapal kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Menak nian, tapi kita ni ya banyak gawi. Kadang hafal awal, ujung hilang. Ujung hafal, awal hilang. Awak ben teraso hafal-hafalan tu lah banyak. Nah, jarang dibaca ayat solat kan? Dibaca imam apa-apa tu. Tubuh di rumah kadang nak cepat. Macu ayat pendek-pendek baik kan? Jadi ayat-ayat yang tubuh panjang-panjang solat bersama ku adole kan? Laila. Nah, itulah sifat manusia namanya. Kemudian mereka suka bersap-sap melakukan solat berjemaah. Nah, jadi itu ciri Nabi ini, umat Nabi Muhammad ya. Suka melakukan solat berjemaah. Sebagaimana juga mereka suka berbaris, menyusun kekuatan, menegakkan dan membela agama Allah. Jadi kita yang ciri khas bersolat berjemaah yang rapatkan saf dan luruskan barisan itu sebagiannya merapat untuk kebersamaan ya. Maka Sayyidina Umar tu pakai pedangnya, cokok nyejer ke seorang nak rapat tu. Apa. Cuma naso-aso rapat-rapat tu jangan pula laju saling bersiku-siku, bertijak-tijak kaki. Laju jadi gawe pula. Nak rapat-rapat tu kan. Ujungnya balago kan. Kemudian dengan harta dan jiwa mereka, kurban mereka sampai tetesan darahnya ya. Sampai itu dilakukan oleh bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Mereka suka beribadah pada malam hari dan keadaan tenang, hening, sepi, sunyi dan jauh dari riak. Jadi orang solat malam itu sebenarnya itu nampakkan jauh nian dari riak tu. Katanya nengok. Tekun rumah kita beda tahu. Tekun menajat dan memanjatkan doa harapan rahmat dan ridho keridhaan Allah yang maha kuasa. Namun mereka laksana seekor singa lapar pada siang hari siap tempur fi sabilillah. Nah, sampai ke situ. Itu lain tu. Itulah sampai berjuang di jalan Allah. Kita untuk sementara tu aman-aman baik dan tak kati puluh lagi kan. Tapi berjuang kita dengan yang lain ya. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, umpama kan? Seperti contoh beda di Murau Utara itu tak lagi pesta malam kan, seluruh para organisasi ini mendukung waktu itu bersama. Termasuk awal waktu itu jadi ketua EKOBI menandatangan dari majelis ulama menandatangan segala macam, nyatakan bahwa jangan ada lagi pesta malam. Nah sampai sekarang tak lagi. Mudah-mudahan ke depan tak. Ada juga ngomong apa siang juga dah kata orang nak berbuat dak keruan. Kalau siang tu kan malu gitu. Kalau malam tu berkelam. Nah tahu dia berkelam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan sifat-sifat Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang perlu kita contoh agar kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fat ayat 29 Allah berfirman yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang-orang yang tiada beriman. Bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku, mereka sujud. Nah itu ya, mencari karunia dan ridho Allah. Pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud, membayang cahaya keimanan dan kesucian batin. Nah jangan pulak laju kita ujung ciri-ciri wong galak semayang tu laju hitam kening gede yang di keningmu. Tak juga. Mun kamu nak juga komantu laju juga. Nak cepat jadi pe batu. Gesot-gesot so kening kita. Tapi kalau kita agak lama nekannya atau manjang badan nekan nian jadi nian seminggu hitam nian ya. Iyo. Nah, tak perlu sampai seperti itu dah. Malah ada kalau Abu Sangkan itu dia gaya sujudnya nyentuhnya antara nyentuh dengan lidah. Itu membuat sehat ujinya. Itu dalam awak nonton Abu Sangkan itu. Oh, itu sujudnya. Oh, walaupun lama tapi antar kena dengan lidah. Nah, tapi kenoi kan. Ya makanya kini kita sudah apa lagi? Sejadah kita lah lembut. Tak mungkin sampai nak kening hitam itu. Ya tapi kalau terjadi ada yang hitam pula jangan perlu dikatui. Ya memang ya mungkin dia gayanya lama, mungkin sujudnya di tempat yang kasar, laju ni yang cepat memang. Awak baik kadang-kadang tipukan, kadang-kadang bukan di kening kan di kepala siko apa ditatap ada juga rupanya. Iya cak itu ni kan. Allahu Akbar. Tapi bukan itu maksudnya menampakkan ciri khas orang yang beribadah kepada Allah itu dari wajah raut wajahnya. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat. Nah, itu digambarkan di Nabi Musa itu, ya. Sedang perumpamaan mereka dalam Injil bagai tanaman yang mengeluarkan tunasnya yang lembut. Kemudian bertambah kuat dan bertambah besar, dapat tegak di atas batangnya, menyebabkan orang-orang yang manapun menjadi takjub, menjadi kagum kan? Menjadikan orang-orang yang tiada beriman itu marah karenanya. Allah telah menjanjikan kepadanya orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik di antara mereka dan akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Itu di dalam surah Al-Fat ayat 29. Mau nak nyengok artinya contoh kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad itu bukalah lagi di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Bapak Ibu yang kami hormati, sepanjang ini ada pertanyaan tak kira-kira? Kabur Dani? Kata pertanyaan kak? Lanjut ya. Bapak Ibu mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Tentunya lebih kurang mohon maaf tentang sifat Nabi Muhammad ini ya. Sifatnya dan kita umatnya juga. Dan saya ulang lagi yang tulisan-tulisan yang bertebaran tentang soal urusan mensejajarkan itu coba di ini sedikit. Yang perlu nak di inian. Lagi kita terpengaruh. Lalu gara-gara terpengaruh itu kita lagi lepas dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaki ujung-ujungnya kita nak melepik sampo sebelahnya itu. Sebab ada kepercayaan lain lagi ngatakan bahwa kita tak perlu nak ngirim selawat, nak berselawat kepada Rasul sebelum berdoa, bertawasul. Kena kita juga hebat juga ujinya. Langsung ke Allah baik. Nah, itulah ngajak tak benar dulu tu. Ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita jangan terpengaruh. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian ya. Mohon maafnya apa yang disampaikan mungkin ada yang tak elok. Kalaupun benar pasti datang dari Allah. Kalaupun banyak tak benar juga datang dari saya. Dan saya mohon maaf dengan ilmu yang sedikit. Dan kita tetap berdoa kepada Allah. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa menjadikan kita jalan lebar kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi filana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Ali Rawas, Magister Hukum Islam, yang telah menguraikan mengenai hadis qudsi, mengenai keutamaan daripada Nabi kita Muhammad SAW, baik keutamaan di dunia maupun keutamaan di akhirat dan sifat-sifatnya. Terutama kita mungkin telah mengetahui bahwa keutamaan Nabi Muhammad SAW, keutamaan di dunia. Kita pernah mungkin membaca buku karangan John Hunt, 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Alhamdulillah Nabi kita terletak di nomor 1. Itu buku itu terbitan tahun 80. Jadi pada waktu itu Ustaz yang beli buku itu suruh ngumpulkan. Ya. Suruh ngumpulkan, beli di kantor pos, suruh balikin ke ini. Jadi dalam buku itu Nabi kita ini diletakkan di nomor 1. John Paul, kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan juga pemuka-pemuka Romawi itu di urutan ke belakang. Jadi waktu itu kita baca tercengang gitu ya. Kalau kita sekarang ini masih ada itu di Google, di mana-mana, silakan kita baca sama-sama. Tahun 80 itu tebalnya kalau tidak salah 200 halaman itu. Demikian lagi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Marilah kegiatan majelis ilmu di masjid kita ini kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.